Kalau lu salah ya salah, kecuali Ya gaji. negara kita. What's up everybody, balik lagi bareng kita di channel Nocturnal 20. Agak aneh ya openingnya anjing. Capek banget gue sebenarnya gitu. Punya tim Gimana? kayak ya keren semua gitu loh. Yuk gimana? Jadi ketemu lagi bareng kita duo ceong yang kalau kemarin gue ditemani sama Farid yang lumayan banget gitu loh. Apanya? Gitu. Iya. Lo request aja Farid terus gitu. Terus Farid terus. Jadi malam hari ini kita pengen ngebahas tentang yang lagi happening banget minggu-minggu ini. Apa nih? Perbudakan duniawi gitu loh cuy. Jadi mungkin FBP gue orang narik lagi. Mujair lagi anjing. aduh, gini kan gitu. Mungkin kalian di sana teman-teman semuanya udah nggak asing lagi yang namanya Perbudakan. dengan yang namanya yang namanya perbudakan. Ya, Itu udah ada dari zaman kolonialisme. Iya sejarah kita juga. Di kolonialisme itu ada yang namanya pergundikan, juga ada human trafficking, perjualbelian budak lah intinya seperti itu. Di zaman Jepang juga ada apa Krishna? Ada Romusa. Japanese kan gitu. Japanese event. Yuk. Terus ada apa lagi ya pas waktu bulan Rodi. tanam paksa. Rodi juga tanam paksa juga, terus bikin apa? Jalan. Anyar Panarukan Iya anjing itu lagi goblok. Iya. Jadi mungkin Gimana? apa Krishna yang mungkin lu tahu nggak sih tentang perbudakan itu apa, kalau bisa jelasin lah. Perbudakan secara umumnya, secara harfiahnya itu tentang seseorang yang mengadili seseorang dengan paksaan. Atau gampangnya tuh lu yang hak lu dibatasi atau direnggut dengan secara paksaan itu. Membatasi hak orang lain dengan secara sepihak. Ya, kalau modernnya itu eksploitasi ekonomi. Eksploitasi ekonomi seseorang gitu. Eksploitasi Ya tenaga. kayak ya kayak gaji lu nggak sesuai, jam kerja lu juga gitu. Jadi mungkin gue juga punya beberapa contoh ya perbudakan yang ada di negara kita tercinta ini kan itu di Tangerang kemarin ada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah itu merekrut orang-orang yang berpendidikan pendidikannya nggak tinggi Gitu. Kayak teman-teman gue ini ya. Iya, ada itu pakai masker pink kan gitu. Yang goblok. Tolol jangan tawa-tawa anjing. Kan kedengeran. Ya pokoknya SDM rendah gitu loh. Itu ternyata tidak sesuai dengan kontrak yang mereka tanda tangani. Seperti contoh mereka yang tadinya mau dibayar 700.000 setiap bulan dan ternyata enggak. Terus sama juga yang kayak mau dikasih kayak uang makan atau apa, ternyata itu cuman dikasih berbentuk makanan itu cuman 1 kali dan kadang 2 kali, kadang 1 kali gitu loh Nyet. Ya pokoknya minim lah. Dan itu bisa terbongkar setelah 2 orang itu bisa kabur dari lokasi. Kan tadinya gini, di lokasi itu kayak dikurung gitu loh Nyet, kayak nggak boleh keluar dari lokasi perusahaan. Intinya mereka dibatasi, kayak bersosial juga dibatasi. Satu lagi ada dugaan juga penyiksaan di lokasi pabrik sama bosnya lah intinya begitu. Kayak gini. Penyiksaan gimana nih? Kan soalnya anak-anak zaman sekarang kalau disuruh lembur aja nyebutnya penyiksaan. Oh enggak, secara fisik kayak dipukul, dibentak kan. Enggak, itu bukan kesalahan dari pekerjaannya dong. Maksudnya random gitu apa emang kayaknya salah? sih kurang tahu ya. Intinya diduga penyiksaan yang kontak fisik, body contact. Iya, ya anjing ya tahu gua. Maksudnya kayak bosnya lewat, tahu-tahu dipukul palanya gitu. Enggak, itu mah random banget kalau itu mah. Ini kan namanya penyiksaan gitu loh, atau karena dia Tiba-tiba dibendek. goblok gitu. Udah dibilangin tetap salah 3 kali dibilang tetap salah. Sepertinya ya kayak SOP-nya kan dikasih SP, terus kadang diberhentikan atau di PHK gitu kan, ya kayak nggak etis aja sih Nyet kalau main. Kalau menurut gue kalau untuk tolol-tolol gitu etis aja sih anjing. Susah. Kalau nggak digedik, nggak bakal jalan anjing. Jadi intinya begitu. Terus ada lagi yang tahun 2020, kalau nggak 2021 itu kejadiannya di kapal. ABK kapal orang Indonesia yang bekerja di kapal milik perusahaan China.
minoritas. Ya. Enggak. Ya, jadi gini, di kapal itu mereka suka cece kok. Ya gimana? Cece yang kemarin. Aduh. Tembem tuh ya. Udah, yuk. Ya, di kapal mereka juga tidak sesuai dengan apa yang mereka tanda tangani dalam kontrak. Enggak sesuai lagi nih kontrak. Gimana tuh? Perjanjiannya di situ diupah $300 setiap bulannya, dan ternyata nah entah berapa tuh, mungkin yang ini kan tol-tolan ya. Nggak tahu berapa ya, tuh. $300 itu sekitar 4,5 sampai 5 juta lah, sekitar segitu Per bulan kan. per bulan. Dan ternyata setelah mereka menjalani kerja di situ itu 14 bulan hanya dibayar $120 kan, ya aneh banget gitu loh. Karena 101.700.000-an mungkin kalau dikrusin. Oh wow. 14 bulan loh, setahun lebih 2 bulan loh gitu loh, cuman digaji segitu. Dan mereka Wah, kenapa digaji sih? Nggak sekalian aja, nggak usah gitu loh anjing. Nanggung gitu loh nyisanya. Ya, terus mereka tuh kayak dikasih makan tidak layak. Apa gimana tuh? Makan kayak, apa? Kayak makan mereka tuh cuma dikasih kadang satu kali, kadang 2 kali, itu nggak jelas gitu loh ya. Ketawa mulu anjing. Nggak yang gue orang kesiksa diketawa. Nggak gini. Ya, gue ketawain lo anjing. Ya gini kan. Gimana? Gue juga denger tuh ceritanya, katanya. Jadi, kan yang tolol gue sih di sini. Makannya kan umpan anjing. Oh, makan ini. Ini yang tolol. Oh ya, sorry gue ralat. Enggak, saya gini. Kalau gue ya, setahu gue kan itu kapal ikan kan? Kapal ikan mancing. Nah, umpannya kan biasanya enak-enak anjing. Iya kan, lu pernah lihat kan kapal ikan mancing mancing kan umpannya kayak lauk lo anjing. Sarden ikan buat ikan. Boro-boro mereka makan sarden kan gitu. Iya, makanya kan kita nggak tahu nih umpannya apa, atau lumut kan nggak mungkin dong anjing lumut. Katanya nggak dikasih makan secara layak. Kadang mereka juga makan umpan yang buat mancing. Nah iya itu maksudnya umpannya kan yang setahu gua yang di TV kan enak gitu loh umpannya anjing. Iya tapi kan nggak dimasak. Doyan lu. Dia nggak tahu orang Jepang. Ayo kan, seriuslah kita pemberitaan lo ini. Ya gini loh, tuna. Lu nggak tahu tuna yang apa ya namanya? Yang itu loh yang cuma pakai telur. Anjing. Pokoknya yang tuna itu loh, yang mentah terus dikasih lagu. Taunya lemper, bicara sushi kan. Pokoknya ya sashimi lah pokoknya. Kalau nggak salah ya. Lemper. Nggak kan gitu loh. Itu umpannya apa gitu? Atau ikan busuk atau umpannya sushi. Duh, sushi yang siapa tuh? Aduh. Ya ayolah serius. Ya, gini umpannya apa gitu loh, Mas juga. Kalau umpannya tuh ikan. Iya, ikan sarden. Anjing enak dong. Maksudnya ikan yang dibuat bahan sarden. Ya, oke, mungkin ikan yang sampai banget loh. Bukan mungkin ikan yang udah busuk kan baunya amis gitu loh. Nggak tahu. Ya gua nggak kerja di situ. Nggak tahu kan gitu loh. Pokoknya itu sama yang buat minum tuh katanya nggak dikasih air tawar, mereka tuh harus nyuling. Oh merdu dong. Ya nggak yuk. Ya menyuling air laut. Air lautnya tuh disuling dulu, baru bisa diminum. Bodoh. Susah. Kan nggak bisa kayak air yang biasanya kan kalau kita menyuling air biasa supaya bersih kan cuma itu loh. Batu, pakai hijau, pakai pasir. Itu kan enggak kalau air laut. Direbus kalau nggak salah, uapnya yang diambil. Itu yang di kapal. Terus katanya juga ada yang meninggal. Itu nggak ada yang lu pengen tanyain gitu, meninggal di kapal. Iya, yang itu yang di gini. Yang center dibicarakan meninggal dibuang ke laut. Gitu ya. Center buat iya. Kalau nalar gue ya. Jadi lu malam ini lucu banget deh. Yang nalar gue sebagai orang awam yang nggak pernah bersekolah di perkapalan atau yang gituan. Kalau mau nyindir nih. Nggak gitu. Maksudnya kalau pas lu di tengah laut, lu suruh bawa ke darat, anjing busuk goblok anak orang gitu. Jadi gini, gue coba jelasin dikit ya. Kan gue pernah sekolah di sekolah akademi maritim, tapi mohon maaf gue nggak lanjut gitu loh.
Gimana? Tapi mohon maaf, nanti yang senior-senior udah kerja di kapal lama bisa, kalau ada yang salah coba dikoreksi di kolom komentar ya. Gue cuma jelasin sesuai apa yang gue dapat dulu waktu sekolah. Itu emang SOP-nya gitu Nyet. Kalau orang meninggal di laut itu dipulasarakan sesuai agamanya. Setelah dipulasarakan itu emang SOP-nya dibuang. Nggak dibuang, ya pokoknya intinya dimakamkan ke laut, diceburin ke laut. Ya apa ya, kalau nggak ada kafan ya apalah, pokoknya dibungkus secara itu sih resiko. Iya pokoknya itu resiko pekerjaan cuma. Terus apalagi tuh? Gue pengen jam tahu kerjanya nih, gimana? Jam kerjanya sama, tidak sesuai dengan itu kontrak yang ditandatangani. Jadi yang lagi happening banget minggu ini, yang gue pengen denger, katanya lu dapet sesuatu berita itu dari negara kita tercinta, itu dari Langkat katanya. Seorang pejabat petinggi di Langkat. Seorang bupati sih. Itu namanya Eng. Ketawa lo. Sorry, capek lo. Itu namanya terbit rencana keluarga. Siapa Rit? Angin. Terbit keren rencana ya, perangin angin. Keren sih. Betul. Orang-orang adat sana keren-keren namanya. Maksudnya kayak gimana gitu. Keren anjing. Enggak kayak si Farid namanya. Ngapain lu ketawa? Enggak kayak si Farid namanya. Farid. Pak Farid, Pak. Itu gini. Nino. Ceritanya. Beliau itu terjerat kasus korupsi infrastruktur di 2020. Dan jadi tersangka di 2021 kan? Kena OTT. Terus digerebeklah rumahnya. Itu setelah digerebek ternyata petugas KPK menemukan sebuah kerangkeng. Apa ya namanya? Penjara 2 sel gitu. Cukup 40 orangan. Ternyata itu diduga praktek perbudakan. Dan terus akhirnya KPK melaporkan ke Migrant Cell. Itu sebuah lembaga untuk buruh katanya. Buruh berdaulat lah Kak. Migrant Cell. Migrant Cell goblok, Migrant Care anjing. Gua kena migran. Ayo lanjut. Jokes gua jelek. Ayo. Terus akhirnya oleh Migrant Care dilaporkan ke HAM Indonesia. Terus. Tapi itu kan cuma dugaan gitu. Ya alasannya itu karena ada barang bukti yang menunjukkan bahwa adanya penyiksaan. Salah satu manusia yang di sana itu ada bekas lebam, pokoknya penyiksaan lah secara fisik gitu loh. Tapi bupati di sana itu menyangkal semuanya itu, disangkal. Statementnya beliau? Bukan beliau sih yang menyatakan statement, lebih ke Humnas, Mabes Polri-nya menyatakan kalau itu adalah tempat rehabilitasi. Rehabilitasi apa tuh Krisna? Untuk kenakalan remaja dan narkoba. Yang kena itu narkotik. Tapi kan ya gimana, di Migrant Care itu menyatakan kalau mereka dipekerjakan di perkebunan beliau, dieksploitasi tenaganya, itu tidak ada upah. Terus makannya cuma 1 kali sampai 2 kali sehari. Dari tadi kasusnya makan mulu ya? Iya. Kasihan si orang kerja nggak dikasih makan. Di kelapa sawitnya itu kan berat juga kan? Berat lah, apalagi yang itu ngangkat yang ditaruh ke truk itu, berat. Terus sekali. katanya lagi itu adanya pemutusan hubungan dari luar. Itu beliaunya tuh nggak punya izin gitu untuk membuat perizinan rehabilitasnya itu belum ada perizinannya. Tapi gininya kalau gua boleh ngasih statement ya, gini, bukan statement sih, pendapat gua sih. Apa sama sih nggak sih? Intinya gini. Ya masa seorang petinggi di daerah nyari perizinan buat rehabilitasi kan, itu kan niat bagus juga, masa ia dipersulit kan gitu kan, itu udah lama juga dari 2012 cuy. Sampai 2020, sekarang lebih ada 10 tahunan lebih. Tapi kan, gini loh, yang menguatkan statement beliau tuh karena ternyata ada mantan yang direhab. Mantan rehabilitasinya itu menyatakan bahwa itu benar, saya itu direhab di situ 4 tahun lamanya karena kasus narkoba. Pokoknya beliau itu diantarkan oleh keluarganya ke sana untuk direhab. Nah, tapi kan mereka juga dipekerjakan. Nah, itu gitu katanya loh, emang gini. Pekerjaan itu untuk mengisi waktu luang agar maksudnya jalanannya untuk rehab gitu loh. Kalau direhab resmi kan dikasih kegiatan tapi nggak kerja gitu. Olahraga. Beda.
Terus tapi dia tuh menyatakan itu sukarela katanya untuk ucapan terima kasih karena sudah sekedar rasa terima kasih udah Maksudnya, ditolong. intinya gratis tapi gitu loh. kan itu kan perkebunan juga ada hasilnya ternyata yang ya gitu loh. Mereka kan keluar dari situ syukur-syukur sehat juga dapat penghasilan kan lebih bagus. Ya, katanya juga itu beliau yang semuanya yang udah pernah sembuh, di situ, pokoknya udah sembuh itu bisa dicarikan lapangan pekerjaan. Tapi di kelapa sawit beliau sama aja dong anjing. Terus ya gimana ya? Kita kan nggak tahu hukum yang di atas gimana ya. Kan kita nggak bisa ngejudge itu. Kita nggak ada di level itu. Sih kalau udah bilang hukum sih. Makanya kita nggak bisa mendakwa kalau beliau itu emang perbudakan gitu loh. Tapi kan juga beliau gini. Beliau itu juga ternyata masih punya hewan yang langka. Yang trending di Twitter kemarin ada pokoknya petugas yang ada di lokasinya beliau itu lagi gendong orang hutan sih. Iya, masa sih gitu loh. Masa orang berbuat baik ya. Gini statementnya beliau kan ya saya kan membantu selaku petinggi di daerah situ, membantu BKSDA intinya konservasi. Ya, tapi nggak ada izinnya lagi gitu loh. Gimana sih. Ya kan hukum Indonesia kan keras gitu loh. Ya pokoknya kalau lu salah ya salah, kecuali Gayus. Negara kita kan kecuali gini ya. Gayus bisa sampai ke Bali. Lihatnya itu lagu cuy. Kan enggak lagunya kan gitu. Aduh, gak jadi. Lihat tenis kan. Tapi kalau emang perbudakan sih anjing juga sih yang mantannya ini. Masa dia mau ya mungkin dibeli. Ya jadi ya lu sendirilah yang nilai apakah emang perbudakan gitu sih. Ya, thank you udah bareng kita. Jangan lupa share, komen, jangan lupa follow IG kita, subscribe, like. Thank you for attention and see you next time.